Baiklah, marilah para siswa, kita membahas tentang gelombang. Gelombang itu apa? Gelombang itu terbentuk dari rambatan energi, dari yang timbul dari suatu getaran. Jadi getaran itu memicu timbulnya gelombang. Ya. Berdasarkan ada tidaknya medium, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik. Ya, apa itu gelombang mekanik? Adalah gelombang yang dalam rambatannya memerlukan medium atau zat perantara, seperti pada gelombang air laut, tali, udara, selingki, per, dan seterusnya. Ya. Kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang ada dua, ada gelombang mekanik, ada elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Adalah gelombang yang tidak memerlukan medium, seperti gelombang cahaya atau radio. Dalam rambatannya, gelombang yang merambat adalah energi dari getaran, sedangkan mediumnya tetap atau tidak rendah. Jadi rambatan gelombang yang merambat energinya, ya mediumnya tetap. Berdasarkan arah rambatannya terhadap getarannya, gelombang dibedakan menjadi satu gelombang transversal, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Ya, ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, ini gelombang transversal, nanti ada penampakan-penampakan. Kemudian gelombang adalah, ini pengertian gelombang transversal ya. Nah, ini gelombang transversal. Gelombang transversal itu gelombang yang bagaimana? Tadi adalah yang arah rambatannya. Ini gelombang itu adalah yang merambat, ini yang merambat pada medium. Mediumnya ini adalah selingki atau per. Nah, gelombang itu timbul karena adanya getaran. Jadi misalkan yang ujungnya ini digetarkan, apakah itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar keseimbangan. Ini dalam keadaan seimbang, kemudian digetarkan bolak-balik. Nah, pada medium ini akan merambat suatu energi. Ya. Energi itulah yang menimbulkan gelombang. Nah, gelombang seperti kita lihat seperti wave. Ya. The propagation will be towards Mr. Peterson, but the displacement will be perpendicular to the propagation. Nah, ini. Nah, itu terbentuk gelombang gunung, ada gunung kembali lagi melembah ya. Nah, ini getaran. Here we can see the transverse wave is propagating to the right, but the particle vibration is up and down, so that they are at right angles to one another. A popular physics question asks if a wave dengan arah getarannya, ya. Itu tadi disebut dengan gelombang transversal. Wave. The propagation will be towards Mr. Peterson, but the displacement will be perpendicular to the propagation. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Kalau ini adalah animasi gelombang transversal. Animasi gelombang transversal. Sound energy travels in the form of sound waves. There are mainly two types of waves, transverse wave and longitudinal wave. Let us see how waves travel. We can use a slinky spring to observe both types of waves. Emily is holding one side of the slinky, while Dr. Zook is holding the other end. With a quick upward flick of the wrist, Dr. Zook has sent energy traveling through the slinky. Notice how the slinky moves? This is a transverse wave. In a transverse wave, the particles vibrate at a right angle to the direction of the wave. The wave traveled from Dr. Zook to Emily and back. Now let's see what a longitudinal wave looks like. Emily, yang gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap getarannya disebut dengan gelombang transversal. Ciri gelombang transversal tadi ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah yang berjalan. Ya, gelombang transversal. Kita lanjutkan. Nah, gelombang yang lain contohnya adalah gelombang tsunami. Gelombang tsunami itu dipicu dari tumbukan lempeng bumi, timbul getaran.
Nah, getaran ini merambat medium. Nah, mediumnya air. Nah, ini gelombang menyebar ke permukaan laut. Kalau ini ke pantai. Yang ke arah pantai ternyata menimbulkan gelombang yang lebih besar. Nah, gelombang yang besar ke arah pantai itulah yang disebut dengan nama tsunami. Ya, tapi yang ke arah dalam laut cenderung dia akan teredam. Ya, nah ini gelombang tsunami. Kalau itu gelombang dangkal. Nah, gelombang ini ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah yang merambat jalan. Ya, nah ini terbentuknya tsunami. Contoh gelombang yang lain adalah pada air. Nah, ini lebih jelas. Kalau air ini ada tetesan, maka pada air itu timbul gelombang. Nah, gelombang ini bergerak menyebar, ya. Airnya tetap, mediumnya ini airnya tetap, yang bergerak adalah energinya, yang membentuk suatu gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah. Gunung, lembah, gunung, lembah yang bergerak menyebar ke segala penjuru. Yang ini berupa lingkaran, ya. Nah, ini gelombang tsunami yang sudah mencapai pantai. Ini hotel tingkat 100. Tingginya hampir sama, mobilnya kecil-kecil. Nah, kalau udah sampai di sini semuanya akan kegulung oleh ombak, ya. Nah, tadi itu terbentuknya gelombang transversal. Kalau ini digetarkan ke atas bawah, maka akan terbentuk gelombang. Nah, akan terbentuk gelombang seperti ini. Ya, pembentukan gelombang transversal, arah getarannya ini adalah arah rambatannya. Arah getarannya malah merambat, ya, berupa gunung, lembah, gunung genah yang menjalar. Nah, ini bagian-bagian gelombang, ini ada gelombang transversal, ya, naik, kemudian turun, ya, naik, turun, ya. Ini adalah namanya gelombang transversal. Coba sebelum kita sampai sini ke animasi dulu gelombang transversal. Tidak terbaca di sini gelombang transversal. Nah, animasinya coba lihat animasinya gelombang transversal. Nah, ini gelombang transversal. Animasi gelombang transversal. Nah, perhatikan. Nah, ini pada tali dalam keadaan seimbang. Ujungnya digetarkan. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar keseimbangan. Nah, kalau ini digetarkan, pada tali ini akan timbul gelombang. Nah, ini kalau getarannya semakin jelas, maka gelombangnya akan semakin kelihatan. Ya. Jadi gelombang ini terbentuk karena akibat dipicu karena getaran. Yang merambat adalah energinya, sedangkan mediumnya adalah tetap. Ya, perhatikan. Nah, ini getaran gelombang. Ini dampingnya dikendorkan. Kemudian tensinya juga dikendorkan. Nah, ini ada gunung lembah yang jalan. Amplitudenya diperbesar. Oh, ini dikecil amplitudenya. Ya. Amplitudenya diperbesar. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi gelombang terbentuk karena adanya getaran. Nah, gelombang transversal getarannya naik turun, kemudian arah rambatannya ke sana. Ya. Membentuk sudut 90 derajat. Gelombang yang demikian ini disebut dengan gelombang transversal. Gelombang transversal. Cirinya apa? Cirinya ada gunung, lembah yang merambat. Cirinya ada gunung, lembah yang merambat. Ini adalah gelombang transversal. Kita lanjutkan pada berikutnya. Sekarang gelombang laut. Gelombang laut, tadi gelombang transversal sudah. Gelombang laut itu seperti apa? Nah, here's a way to visualize it so that you'll always get this question right. Look at the surfers that are waiting for the waves. When they're on the front of the wave, they're moving up. And when they're on the back of the wave, they're moving down.
Sedangkan air lautnya tetap, yang berjalan adalah yang berjalan adalah energinya, mediumnya tetap, tapi mediumnya tetap, energinya yang merambat. Ya, kita lanjutkan. Ini gelombang laut tadi sudah tsunami. Terus jadi apa artinya gelombang transversal? Satu, gelombang transversal adalah jika arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getaran. Yang kedua, cirinya ada gunung, ada lembah. Ya, kita pelajari bagian-bagian dari gelombang transversal yang cirinya ada gunung, ada lembah. Nah, dalam keadaan seimbang ini tali ditarik lurus, maka dalam keadaan seimbang. Kemudian diketarkan ke atas atau ke bawah atau ke kiri ke kanan. Nah, simpangan dari keseimbangan ini disebut dengan amplitudo. Misalkan ditarik ke sini, kemudian dibalikkan lagi, maka akan timbul gelombang, ya. Akan satu getaran, Nah, satu getaran akan menimbulkan satu gelombang. Satu getaran itu adalah ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kalau dari A kembali lagi ke A. Ya. 1, 2, 3, 4. Maka akan terbentuk satu gelombang. Nah, satu gelombang ini terdiri dari satu gunung, satu lembah. Nah, jarak antara keseimbangan ke simpangan terjauh disebut amplitudo. Jadi amplitudo diperhitungkan dari tengah-tengah ini. Kalau ini diukur menggunakan penggaris, katakanlah ini 10 cm, maka dikatakan amplitudonya 10 cm. Amplitudo dari gelombang ini. Ya. Nah, sekarang panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Hari ini kalian mendapatkan istilah panjang gelombang atau lambda. Ini simbol dari lambda. Panjang gelombang atau lambda adalah jarak satu gelombang. Jarak satu gelombang. Kalau kemarin pengertiannya satu getaran ada 4 bagian. Nah, di sini sama. Satu gelombang juga ada 4 bagian. Kalau kita mulai dari A, maka satu gelombang atau satu lambda adalah menempuh perjalanan ada 4 bagian. A sampai B 1, B sampai C 2, C sampai D 3, D sampai E. Nah, ini namanya satu lambda, panjang satu gelombang. Jadi A, B, C, D, E ini satu lambda. Satu lambda. Kalau startnya di B, kita hitung dari B. Satu lambda itu harus 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka berakhir di F. Satu lambda. Kalau startnya di D, maka akan menempuh D ke E. 1, 2, 3, 4. Jadi kesimpulannya satu lambda adalah 4 bagian. Satu lambda itu apa? Satu lambda itu jarak panjang satu gelombang. Jadi lambda satuannya apa? Lambda satuannya meter dalam SI. Misalkan ini berapa lambdanya? Diukur pakai penggaris. Oh, misalkan ini 10 meter, berarti lambdanya 10 meter. Sekali lagi, lambda adalah jarak satu gelombang dari ujung ke ujung. Namanya lambda. Ya. Hari ini kalian mendapat istilah lambda, mendapat amplitudo. Ya. Kemudian yang di B, F, C ini puncaknya, kemudian D dan H ini adalah lembahnya. Sedangkan A, C, E, G, I, K ini adalah simpulnya. Ya. Sedangkan yang di tengah ini keadaan posisi setimbang. Ya. Amplitudo, jarak simpangan. Kalau ke bawah ini juga amplitudo. Amplitudonya berapa diukur di sini, berapa senti dan seterusnya. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan, ada puncak, ada bukit, ada lembah, amplitudo, panjang gelombang atau lambda di sini adalah ABCDE, BCDF, ada 4 bagian ya. Nah, ini adalah panjang satu gelombang atau satu lambda. Satu lambda berapa panjangnya? Oh, setelah diukur menggunakan penggaris, satu lambda 10 meter. Ya, 10 meter. Jadi lambdanya adalah 10 meter.
Satu gelombang terdiri 4 bagian seperti pada gambar di atas. Nah, ini adalah lambda. Lambda atau satu lambda. Yaitu A, B, B, C, C, D ada 4 bagian. Maka 4 dibagi 4, 1 lambda atau lambda. Ya. Panjang gelombang atau lambda adalah jarak satu gelombang dari A sampai E. Satuannya adalah meter. Ya. Perjanjiannya satu lambda ada 4 bagian. Satu lambda 4 bagian. Tergantung startnya dari mana. Ya, tergantung. Kalau dari A berarti berakhir di E. Kalau di B berarti berakhir pada F. Ya, pada F. Tergantung startnya dari mana. Apa itu lambda? Lambda adalah jarak satu gelombang. Satuannya meter. Ya. Panjang gambar di atas lambdanya 10 meter atau lambdanya adalah 10 meter. Nah, ini lambdanya 10 meter. Kalau seperti ini ada berapa lambda? Dihitung ada berapa bagian. Oh, ini 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3/4 lambda. Kalau ini berapa bagian? Ini sampai sini. Berarti ini 1. Berarti 1/4 atau 1/4 lambda. Kalau ini berapa bagian? Kita hitung. 1, 2. Berarti 2/4 lambda atau setengah. Kalau ini berapa bagian? Dihitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 4/4. Berarti 1 lambda. Jadi 1 lambda bisa 1 gunung, 1 lembah, atau bisa seperti ini. Ya. Gunungnya separuh, lembahnya full. Ya, separuh-separuh. Ya. Itu pengertian lambda atau panjang satu gelombang. Jika lambdanya 100 meter, maka panjang gambar di samping adalah 1 lambda 100. Kalau 3/4 berarti 3/4 lambda kali 100. Kalau ini 1/4 lambda, berarti 1/4 kali 100. Ada berapa panjangnya? Panjang sini sampai sini berapa senti? Kalau ini panjang sini sampai sini berapa senti? Ini berapa lambda? Oh, ini 2/4 atau setengah lambda. 1 lambda 100, setengahnya berapa? Setengahnya adalah 50. Kalau ini 4, berarti 4/4 kali 100. 100 dibagi 425 kali 4 ya 100. Ini panjang 1 lambda. Jadi dari ujung sini sampai sini adalah 100 meter. Ya, ini diperhatikan. Ini pengertian lambda. Nah, sekarang kecepatan gelombang. Karena gelombang itu merambat, bergerak, maka mempunyai kecepatan. Selama gelombang bergerak, merambat, maka gelombang memiliki kecepatan. Ya. Animasi kecepatan gelombang. Nah, seperti apa animasinya, kecepatan gelombangnya? So, if we look at the time to complete one cycle from crest back to crest, it takes 2 seconds. That's the period. When it enters the new medium, the vertical motion hasn't changed. So the time to go from crest to crest is still 2 seconds. If the periods are the same, then the wave must have the same frequency. Let's look at the velocity now. As the wave travels to the right, its velocity is high. Entering medium 2, its velocity decreases. Jarak yang ditempuh satu gelombang dalam 1 detik per detiknya berapa? Ya. Jarak yang ditempuh gelombang per ada berapa meter atau sentimeter. Ya, ini so if we look at the wavelength is the distance from crest to crest. As it enters the new medium, it doesn't cover as much distance in the same amount of time. So the wavelength has become shorter. Ya, ini 1 lambda. Now we can look at all of these factors at once in the following animation. Here we see that the velocity is large, the frequency is medium, and the wavelength is large. As it enters the new medium, the frequency remains the same, but it's the velocity and the wavelength. Ya, kita lanjutkan. Matikan dulu.
Kecepatan sudah, kecepatan ketiga. Nah, sekarang kita membahas kecepatan gelombang adalah jarak yang ditempuh satu gelombang. Jarak yang ditempuh satu lambda tiap satuan waktu dan dirumuskan dengan V sama dengan lambda per periode, per detik, ya, per periode. V adalah lambda dibagi periode. V kecepatan gelombang dalam meter per sekon, T periodenya itu dalam sekon. Ya, V adalah lambda per periode. Lambda panjang gelombang dalam meter. V itu lambda per periode. Kamu tahu bahwa periode itu adalah 1 per F. Kemarin periode itu kebalikan dari frekuensi. Maka T-nya ini bisa diganti dengan 1 per F. Sehingga V sama dengan lambda dibagi 1 per F sama dengan V lambda kali F. F frekuensi dalam Hertz. Jadi rumus kecepatan ada dua. Bisa menggunakan lambda per periode, bisa menggunakan lambda kali frekuensi. Ya. Kecepatan bisa menggunakan lambda kali frekuensi, bisa menggunakan lambda dibagi periode. Contoh soal. Nah, ini ada gambar. Ya. Ini 30 itu maksudnya ini. Ini keseimbangan, ini simpangan ke atas, ini simpangan ke bawah. Simpangan ke bawah. Jadi antara simpangan atas dengan simpangan bawah itu 30 cm. Nah, dari ujung sini sampai sini itu 12 cm. Jika gelombang perlu waktu 4 sekon untuk menempuh jarak 12 meter, ini meter ya, bukan senti ya. Pada gambar tersebut, maka tentukan amplitude, panjang gelombang, periode, dan cepat rambatnya. Kemudian ada berapa gelombang? Nah, di sini. Di sini dari A sampai Z misalkan di sini. Ini panjangnya 12 meter. Tanyakan amplitudo dulu. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu dihitung dari keseimbangan. Keseimbangan nyimpang ke atas atau ke bawah. Nah, kalau diketahui ini sampai sini 30, berarti tengah-tengahnya berapa? Otomatis 30 ini dibagi 2. Ya, 30 dibagi 2. Ya. Terus kemudian ada berapa gelombang? Kita lihat ada berapa gelombang. Satu lambda atau satu gelombang itu perjanjiannya satu gunung, satu lembah. Nah, berarti ini satu lambda. Atau satu lambda itu ada 4 bagian. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti berakhir di sini. Ini berarti satu lambda. Mulai 1, 2, 3, 4. Berarti ini satu lambda lagi. Ini satu lambda. Dihitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ini satu lambda. Jadi lambdanya ada 1, 2, kemudian 3. Ada 3 lambda. Ada berapa gelombang atau berapa lambda? Ada 3 lambda. 3 lambda 12 meter, berarti satu lambdanya berapa? 3 lambda ada 12 meter. Berarti satu lambdanya berapa? Nah, satunya berapa itu disebut dengan panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya ini ada berapa? Kalau 3 lambda tadi 12, berarti kalau satunya berapa? Ini jawaban yang B. Kemudian periode. Kalau periode berhubungan dengan waktu. Kemarin periode itu adalah waktu yang digunakan untuk merambat satu gelombang. Waktu yang digunakan untuk merambat satu gelombang. Nah, ini waktunya dari titik ujung awal sampai akhir adalah butuh waktu 4 sekon. Berarti ini T kecil. Sedangkan N-nya itu jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya ada 3. Ya, rumusnya kemarin periode T besar adalah T kecil per N. T kecilnya 4, N-nya ada 3. Berarti 4 per 3. Itu periode.
Kalau sudah tahu periode, berarti tadi periodenya berapa? T4 per 4 per berapa? 4 per N-nya jumlahnya per 3, 4 per 3. Berarti frekuensinya dibalik 3 per 4. Nah, kalau sudah tahu periode, maka rumus kecepatan ada V kali lambda per periode atau lambda kali frekuensi. Nah, coba kita lihat jawabannya bagaimana. Jawab, amplitudo adalah jarak terjauh dari keseimbangan, maka amplitudenya dibagi 30. Dibagi 30 dibagi 2. Mengapa? Karena itu dari ujung ke ujung jaraknya. Diukur dari tengah-tengah. Karena sama panjang, bagi 2, 15. Pada gambar terjadi 3 gelombang dalam jarak 2 meter. 3 gelombang. 3 gelombang berarti 3 lambda. 3 lambda 12 meter. Berarti lambdanya berapa? Ya, lambdanya adalah 12 dibagi 3. Lambdanya 4 meter. Nah, apa lambda? Lambda adalah panjang satu gelombang. Satu gelombangnya 4 meter. Jadi panjang gelombang atau lambdanya 4 meter. Periode lah waktu yang digunakan untuk merambat satu gelombang. Waktu yang digunakan untuk merambat satu gelombang. Karena 3 gelombang butuh waktu 4 detik, maka satu gelombang butuh berapa? 4 per 3 atau 3 per 4. Ya, jadi periodenya T adalah T kecil per N. N-nya adalah berapa? 3. Ini kebalik ini ya. Harusnya 4 per 3. Ya. Waktu 4 untuk merambat satu gelombang. Jadi 3 gelombang butuh waktu 4. Berarti kalau satu gelombang butuh waktu berapa? Berarti ini 4 per 3. Ini salah ya, bukan 3 per 4. Ini 4 per 3 harusnya. Ya, cepat rambat gelombang V-nya adalah lambda dibagi periode. Lambdanya 4, periodenya 4 per 3. Jadi 4 per 3 ini salah ini ya. Jadi ini jawabannya adalah 4 dibagi 4 per 3 atau 4. Jadi jawabannya adalah V-nya 3 meter per sekon ini. Salah ini ya. V-nya 3 meter per sekon. Ya. Sekarang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu merupakan gelombang rapatan dan renggangan yang merambat. Arah rambatannya searah dengan getarannya, membentuk sudut 180. Pengertian gelombang longitudinal. Contoh terjadi pada gelombang bunyi atau selingki. Animasi gelombang selingki. Nah, ini perhatikan animasi gelombang selingki. Ya. Nah, ini perhatikan animasinya. Jadi ini ada per, kemudian ujungnya digetarkan. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar keseimbangan. Dalam keadaan diam, ini adalah seimbang. Digetarkan maju, mundur, maju, mundur. Nah, getaran ini akan menimbulkan suatu gelombang pada medium ini. Ya, kayak apa wujudnya? Seperti ini. Nah, ini adalah gerakan bolak-balik pada per, menyebabkan pada per timbul gelombang-gelombangnya berupa rapatan dan renggangan yang jalan. Sekali lagi, gelombang longitudinal wujudnya berupa rapatan dan renggangan yang berjalan. Rapatan dan renggangan yang berjalan. Ya. Terus kemudian, ini frekuensi itu banyaknya getaran tiap 1 detik. Frekuensinya dinaikkan berarti lebih cepat. Nah, seperti ini. Ada rapatan renggangan yang mengalir atau berjalan. Per-nya tetap,
yang bergerak adalah rapatan dan renggangannya. Kalau amplitudenya itu jarak simpangan diperkecil, nah amplitudenya diperkecil seperti itu, ya, maka akan seperti ini, nampak rapatan renggangan yang berjalan. Kemudian amplitudenya diperbesar, nah seperti itu, amplitudenya seperti itu, ya. Jadi gelombang longitudinal pertama wujudnya berupa rapatan dan renggangan yang berjalan. Yang kedua, ini arah getaran dengan arah rambatannya adalah searah. Ya, getarannya kiri kanan mendatar, maksudnya ini horizontal, maka arah rambatannya juga horizontal juga. Arah rambatannya horizontal. Jadi arah rambatan dan arah getarannya searah atau membentuk sudut 180 derajat. Itu gelombang longitudinal. Sekali lagi, gelombang longitudinal wujudnya apa? Wujudnya berupa rapatan dan renggangan. Pembentukannya bahwa arah getaran dengan arah rambatannya searah, membentuk sudut 180 derajat. Nah, ini longitudinal. Ini masih pada selingki. Kalau tadi pada animasi, ini kenyataannya. Wave, the displacement of the compressions is parallel to the propagation. Propagation itu adalah rambatan. Nah, ini digetarkan maju mundur. Sound is a longitudinal wave, so the displacement of the particles is... Ya, ada pada ada yang mengalir. Kita lihat lagi gelombang longitudinal. End of the slinky, while Dr. Zook is pulling its other end towards himself and then pushing it towards Emily. Watch closely, and you will notice that some of the coils crowd close together and then slowly move farther apart. This is because the vibrations are parallel to the direction of the wave. If the wave moves from right to left, then the particles also vibrate from right to left. This is a longitudinal wave. Sound waves are longitudinal waves. Gelombangnya melewati udara. Nah, seperti ini. Jadi gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Ya, gelombang longitudinal. Kita lanjutkan. Ini sama dengan tadi, sekarang dianalisis. Ini tadi pada selingki, ini pada udara. Ya, udara ini yang direkam menggunakan tepung. Kemudian dilihat di pipa, maka getaran bunyi kita berupa rapatan dan renggangan yang berjalan di udara. Nah, sekarang satu lambda. Kalau tadi satu lambda gelombang transversal terdiri dari satu gunung, satu lembah. Kalau ini satu lambda terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, ini satu lambda. Satu rapatan, satu renggangan, ini satu lambda. Rapatan, renggangan, lambda. Atau renggangan, rapatan, lambda. Berarti ini ada berapa lambda ini? Sini sampai ini 1. Ini sampai sini 2. Ya. 2,5 nih ya. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Atau satu lambda, RP, dan RG. Ya. Contoh soal, jika selingki seperti gambar di bawah, ini gambarnya mana? Nah, ini seperti gambar di bawah, yang atas tadi. Frekuensinya 5, tentukan satu panjang gelombang lambdanya berapa, kecepatannya berapa, periodenya berapa. Nah, kita lihat. Nah, ini panjangnya adalah 60, dari ujung ke ujung 60 cm ya. Diketahui dari frekuensi 5 Hz ya, diketahui gambar, terlihat ada gambar 3 lambda, ini rapatan, ini renggangan. Ini adalah satu lambda karena terdiri dari rapatan dan renggangan. Satu lambda, kemudian satu rapatan, satu renggangan, berarti ini satu lambda lagi. Ini satu rapatan, satu renggangan, berarti satu lambda lagi. Nah, dari gambar terlihat ada 3 gelombang atau 3 lambda.
3 lambda ini panjangnya adalah 60 cm. 3 lambda 60 cm. Berarti satu lambdanya berapa? Berarti 60 dibagi 3. Lambdanya adalah 60 dibagi 3. Hasilnya berapa? 20 cm. Ya. Jadi panjang gelombangnya atau lambdanya adalah, kalau ini jadikan meter, 20 dibagi 100. Nah, ini temunya 0,2. 0,20 atau 0,2 meter. Jadi lambdanya ini 0,2, 0,2, 0,2. Ya, atau ini 20, ini 20, ini 20. 20 tambah 20, 40 tambah 20, 60. Ya. 60 cm sama dengan 0,6. Ya. 0,6. Kecepatannya berapa? Kecepatan rumusnya lambda kali frekuensi. Lambda kali frekuensi. Lambdanya 0,2 meter, frekuensinya 5 Hz. 5 Hz itu sama dengan 5 per sekon. Ya. Jadi 0,2 kali 5 per sekon. Dikalikan 0,20 kali 5 berapa? 1. Ya. 0,20 kali 5 itu 1 meter per sekon. Jadi kecepatan gelombangnya adalah 1 meter per sekon. 1 meter per sekon. Frekuensinya 5 Hz, 5 per sekon. Periodenya berapa? Kan dibalik 1 per F. Kalau 5 per 1 berarti frekuensinya 1 per 5 otomatis. Ya, 5 per 1 dibalik aja 1 per 5. Ya, 1/5 sekon. Jadi periodenya adalah 1/5 sekon. Ya. Nah, kiranya cukup sekian. Nah, nanti kamu kerjakan soal-soal di GF. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.